Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Nisa Putri Winarti dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, jurusan PGSD NPM 11-12-2007. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas perkuliahan, membuat dialog dengan salah satu narasumber, seorang ibu guru senior yang sudah belasan tahun berkecimpung di sekolah dasar inklusi dengan murid-murid yang sebagian anak berkebutuhan khusus. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi humanis dengan bertemakan dialog literasi humanis dengan guru SD inklusi swasta di Cirebon. Jadi, mari kita saksikan video wawancara tersebut. Nah teman-teman, di sebelah saya sudah ada narasumber yang saya maksud. Ayo kita berkenalan lebih dekat lagi dengan ibu guru cantik ini. Iya Bu. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktunya. Baik, selamat siang. Ya, terima kasih banyak sudah mengundang Ibu untuk bisa hadir di sini sebagai narasumber yang bisa diajak untuk berdialog. Iya. Ya, guna memenuhi tugas Anissa ya pada salah satu mata kuliah, mungkin khususnya pada ujian PTS ya kali ini ya. Ujian tengah semester kali ini ya, semoga di sini Ibu bisa membantu ya apa yang diharapkan oleh Anissa guna bisa memenuhi tugas yang diminta oleh dosen Anissa. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu untuk berkenalan dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi acuan untuk saya sebagai bakal menjadi seorang guru apabila sudah lulus. Boleh Bu? Boleh sekali ya. Terima kasih sekali ya Nak ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Di sini mungkin langsung to the point aja, menyingkat waktu. Nama Ibu, nama lengkapnya Ibu Titi Winarti. Tapi monggo silahkan panggil aja Ibu Titi ya. Karena rekan-rekan kerja Ibu dan anak-anak didik Ibu juga biasa memanggil Ibu Titi gitu Nak. Baik Bu, terima kasih untuk perkenalannya. Untuk poin berikutnya ada beberapa pertanyaan dari saya yang mohon kiranya Ibu berkenan untuk menjawab. Pertama, mengapa Ibu tertarik dan lebih memilih mengajar di sekolah inklusi yang sebagian muridnya itu anak-anak berkebutuhan khusus? Apakah biasanya kan dimalis-malisin kamu sih supaya kelihatan cantik gitu. Kelihatan. Apakah memang sudah sesuai dengan basic atau jurusan yang Ibu ambil saat waktu kuliah dulu? Kalau melihat dari jurusannya ya basic atau basic Ibu, basic dari pendidikan Ibu, sebenarnya mungkin program atau sekolah yang Ibu tempati saat ini untuk mengabdi dan memberikan sebagian ilmu yang Ibu punya itu sangat jauh sekali. Anissa, karena sebenarnya kalau Ibu aslinya ya Ibu itu bukan untuk atau Ibu itu tidak mengambil jurusan pendidikan anak-anak sekolah dasar. Ibu saat itu karena memang menyenangi yang namanya semua yang berbau ya, bukan Ibu aja ya, mungkin juga Anissa dan teman-teman lainnya menyenangi sesuatu yang indah. Salah satunya adalah busana. Busana itu yang kita pakai nih, yang Ibu pakai ya, di dalamnya itu ada baju, ada pakaian ya, namanya busana itu yang kita kenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat itu Ibu menyenangi sekali sampai Ibu akhirnya bisa melalui ya atau mengikuti perkuliahan itu sampai selesai dan dapatlah gelar sebagai seorang sarjana tata busana. Dan memang alhamdulillah setelah Ibu lulus ya, jurusan yang Ibu ambil saat itu Ibu bisa Ibu berikan atau ilmu yang Ibu dapatkan itu sudah Ibu berikan sebagian kepada anak didik. Ya mungkin sekarang sudah mereka ada yang sudah jadi desainer ya, ada yang sebagian juga jadi ya mungkin model-model lokal gitu.
foto model lokal gitu. Nah itu sebagian dari anak didik ibu yang pernah ibu pegang saat di Semarang dulu. Dan setelah ibu pindah ke Cirebon sini, ibu juga masih memegang sesuai dengan jurusan ibu, yaitu jurusan tata busana. Ibu ngajar di SMA ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, di tengah perjalanan kebetulan memang mungkin ibu terpanggil untuk menjadi salah satu guru atau istilahnya apa ya, jadi loncat jauh dari basic program kependidikan ibu. Itu ibu ada bukan sebuah lowongan jadi sekolah itu yang mendirikan adalah dinas pendidikan. Jadi punya Dharma Wanita dinas pendidikan, dia ingin merekrut bahwa ada anak-anak berkebutuhan khusus. Belum ada di Cirebon ini sekolah yang menangani seperti itu, makanya mereka mendirikanlah. Tapi di tengah perjalanan mereka kewalahan, akhirnya sekolah itu diberikan kepada seseorang, jadi bukan punya pemerintah lagi, tapi menjadi sebuah yayasan. Nah ibu saat itu pegang dua tuh, di SMA dengan SD. Tapi saat itu kan tidak ada program harus gini harus gitu ya. Jadi ibu masih bisa menghandle, membagi waktu, dua-duanya itu kepegang. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar gitu, walaupun kalau dilihat dari gitu sih memang banyak menguntungkan ibu saat menjadi SMA. Tapi entah mengapa ya, mungkin karena ya dari hati, dan juga mungkin karena ibu juga perempuan, atau entah memang panggilan dari Allah, juga tidak tahu, ibu lebih memilih untuk mengajar yang sama ya, bukan sama sekali ya. Kita kalau sebagai seorang pendidik, kita itu ditempatkan dimanapun, di sekolah jenjang apapun ya. Kalau jurusan sih memang agak sulit ya. Kalau jurusan itu kayak misalnya ibu karena tata busana tiba-tiba suruh ngajar matematika, itu kan perlu kita harus belajar lagi ya. Tapi nah di sini karena saat ibu 16 tahun yang lalu ibu di sekolah itu ya semua kan masih serba mudah ya, tidak ada harus ada syarat-syarat begini begitu. Sekarang kan nggak boleh, kalau kita sudah pegang SD saja, kita pegang SMA ya SMA saja, tidak bisa digabung seperti itu. Adapun satu jenjang gitu, misalnya SMA dengan SMA, satu itu ibu lebih memilih SD itu karena ibu melihat kasihannya anak-anak seperti ini. Kalau enggak kita yang nangani, siapa lagi gitu. Karena enggak semua orang itu mau, enggak semua orang itu mampu, enggak semua orang itu bisa, dan enggak semua orang itu telaten. Nomor satu adalah telaten, kesabaran. Kalau mampu insya Allah orang kalau sudah kita niat itu mampu. Tapi sabar ya di dalam kita mengajar atau mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, bukan yang kompetitif atau bersaing dengan lainnya. Mereka itu mampu untuk melatih dirinya, untuk bermanfaat untuk dirinya, yang tidak kalau dia adalah masyarakat mereka itu bisa. Ini loh, saya juga mampu, saya juga nggak harus jadi orang-orang yang harus ya. Dan juga pemerintah itu harus justru merekrut untuk tenaga khusus untuk menangani mereka, karena kasihan tidak ada sih seorang anak mau dilahirkan dengan yang keadaan baik fisik atau mental atau lain-lain itu berbeda dengan anak-anak. Nah itu atau terpanggil seperti itu. Karena itu ibu saya sangat meloncat kalau ditanya sesuai jurusan tidak, tapi itu sesuai dengan panggilan ya. Terima kasih atas jawaban tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana program mengajar yang dipakai di sekolah Bu? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang sudah diprogramkan oleh pemerintah? Program pembelajaran, walaupun kami ini namanya sekolah inklusi, memang kami menggunakan program inklusi, tapi kurikulumnya ya kita berpegang atau berpedoman pada kurikulum yang sudah diberikan. Kalau saat itu nanti kita pakai SD, kalau sekarang sudah kita berlaku kurikulum 13. Bahkan mungkin
sekarang sudah mendengar ya, untuk tahun ini ada kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Nah, saat ini Ibu memang belum memakai program kurikulum Merdeka tersebut ya, belum kita terapkan karena masih mengikuti program pemerintah yang kemarin-kemarin itu, program Kurtilas atau kurikulum 13. Tapi sebenarnya kenyataannya setelah Ibu belajar, kemarin ikut pelatihan sedikit, walaupun kita belum terapkan program atau program pembelajaran kurikulum Merdeka itu, sebenarnya sekolah kami itu sudah terapkan loh. Ya, jadi kurikulum Merdeka itu kan bebas, kita gunakan sesuaikan dengan kebutuhan anak. Dan memang seperti itu, karena kalau di sekolah Ibu, walaupun kita memakai kurikulum 13, kurikulum dari pemerintah, ya, kurikulum pemerintah sudah diprogram, tapi kita nggak bisa sesuai, kita saklek ajarkan umpamanya Ibu kebetulan dengan kelas 6 ya, terus saya ajarkan sesuai dengan ini, materinya seperti ini, bilangan misalnya ratusan Ibu, yang nggak mungkin diajarkan sekolah atau Ibu. Nah, disesuaikan dengan kemampuan. Nah, dengan programnya sekarang kurikulum itu seperti itu. Tapi kami dan tata cara dalam administrasinya yang memang belum mengikuti program ini, hanya pembelajaran itu seperti itu. Jadi ya walaupun mungkin teman-teman pernah ke sekolah umum ya, bahwa di sana pembelajaran seperti kita ajarkan seperti yang diajarkan itu, grade-nya itu tingkatannya direndahkan sesuai dengan kemampuan anak, dan kita juga tidak memakai program klasikal. Dalam arti semua satu kelas itu kita terapkan memakai, misalnya kita belajar bilangan ribuan semua, tidak disesuaikan. Kalau anaknya itu pintar, dia mampu dengan ratusan ribu dengan anak-anak, karena ada anak autis yang kami juga mungkin ya, karena di bukan sekolah Ibu itu anak-anaknya ada banyak sih anak lambat belajar ya, tapi itu ada autis, ada anak ADHD, ada hiperaktif, ada anak ya kebanyakan kami itu perilaku atau behaviornya ya. Tapi di sini kalau memakai kurikulumnya sih tetap kurikulum dari pemerintah, hanya grade-nya itu direndahkan, disesuaikan dengan kemampuan anak, dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi dalam satu kelas itu enggak sama pembelajarannya antara si A dengan si B gitu. Nah, seperti itu yang kami terapkan di sekolah Inggris kami. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu mensinkronkan cara pembelajaran Ibu berikan untuk bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing orang tua siswa-siswa di rumah gitu ya. Nah, kalau yang sudah kami terapkan di sekolah kami, bukan Ibu aja ya Nak ya, tapi tenaga pendidik lainnya juga sama, bahwa kalau kami memberikan cara atau teknik atau ilmu ya kepada anak didik kami di sekolah, itu jangan sampai putus hanya di sekolah saja. Karena anak-anak seperti ini mungkin juga sebenarnya hal ini bukan hanya untuk anak-anak di sekolah yang Ibu pegang ya, atau sekolah yang berprogram inklusi, tapi sekolah lainnya juga sama. Harusnya itu ada kerjasama ya, adanya komunikasi nomor satu antara kita sebagai guru dengan orang tua. Jadi menindaklanjuti apa sih yang perlu dilakukan orang tua di rumah setelah mendapatkan anaknya itu mendapatkan ilmu atau mendapatkan bekal pembelajaran perilaku atau yang harus ditindaklanjuti supaya yang tadi sudah didapatkan itu menjadi lebih baik. Jadi harus adanya, nomor satu adalah adanya komunikasi, kedua adanya kerjasama. Itu harus, kalau tidak ya tadi apa yang sudah kita berikan ya, kita sebutkan pendidik di sekolah sudah seia-ia gitu, ya akan ya sebenarnya sia-sia sih tidak, ya akan menguap gitu. Nah jadi harus mulai lagi dari nol gitu, tidak maksimal itu ya, nggak maksimal gitu, betul sekali kena Anissa ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah harapan Ibu sebagai seorang guru atau tenaga pendidik kepada anak-anak didiknya yang sebagian unik dan membutuhkan kesabaran atau dedikasi yang luar biasa? Ya sebenarnya nggak mulus-mulusnya, karena Ibu sudah
pernah mengalami mengajar di berbagai jenjang dengan kebutuhan atau dengan siswa-siswa yang tingkatannya berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, seperti ibu tadi di sekolah SMKK, di SMA, itu sekolah umum ya, dengan sekolah yang ibu saat ini berada atau yang ibu berkarya di tempat tersebut, ibu berikan ilmunya, berbagi ilmunya di tempat tersebut, itu sangat jauh berbeda. Jadi kita situ disesuaikan, atau harapan ibu untuk di sekolah yang sekarang itu nggak muluk-muluk, hanya ingin anak ini ya setelah dititipkan ke sekolah kami yang tadinya tidak bisa bicara jadi bisa bicara, yang tadinya nggak mau diem saat di kelas bisa duduk dengan manis dan dia fokus kepada pelajaran, dan dia mempunyai perilaku yang lebih baik lagi dari yang sebelum dititipkan di kami. Dan syukur-syukur harapan yang lebih jauh lagi, karena namanya anak ya, walaupun mereka mempunyai keterbatasan atau kebutuhan khusus, pasti setiap anak atau setiap orang itu selain punya kekurangan pasti punya kelebihan. Nah, ibu mempunyai ambisi ya, atau di sini kami tenaga pendidik di sekolah kami mempunyai cita-cita supaya mungkin dari salah satu anak didik kami itu bisa mengikuti jejak Bapak almarhum Presiden B.J. Habibie. Ya tahu ya nak ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya anak atau orang berkebutuhan khusus yang sukses. Maaf, bukan ibunya, Bapak B.J. Habibie adalah seorang autis. Iya. Tapi dia autis memang yang sangat luar biasa kecerdasannya, di atas rata-rata orang yang cerdas. Nah, jadi orang lain melihatnya aneh. Nah, mungkin untuk orang tua yang kalau yang tidak paham itu akan malu punya anak seperti itu, tapi tidak dengan orang tuanya. Justru dia bangga dan dia selalu tampilkan Bapak B.J. Habibie ini sesuai dengan apa yang dia miliki, akhirnya orang tua, dan dengan kejujuran atau dia ini ke guru atau ke tenaga pendidik lainnya, dan anaknya akhirnya ada kesinkronan. Itu yang tadi dimaksudkan antara orang tua dengan guru itu jadi bisa menyatu, jadi bisa membimbing, mengajak, mengarahkan Bapak B.J. Habibie menjadi sukses, seorang yang benar-benar luar biasa, bukan hanya terkenal di Indonesia ya, tapi juga sampai ke Jerman. Bahkan dia bisa di Jerman itu merupakan salah satu yang membuat pesawat terbang di dunia ini gitu. Nah, jadi itu cita-cita tertinggi dari kami seperti itu. Ya bukan hanya untuk hanya gambaran, itu sih hanya cita-cita, dan barangkali kalau Allah mendengar bisa jadi itu juga bisa menjadi motivasinya untuk Nak Anissa bisa ya istilahnya ibu sebagai tenaga pendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus aja, saya juga harus lebih baik lagi. Ya, Nak, ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang Ibu berikan guna membantu tugas perkuliahan saya. Iya. Semoga Ibu sehat selalu, semakin sayang kepada anak didiknya, serta semua yang Ibu harapkan untuk kemajuan anak-anak didik Ibu serta sekolah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya, doa yang sama ya Nak ya. Buat Nak Anissa, buat teman-teman Nak Anissa, buat dosen-dosen juga yang ada di sana, semoga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik saja sesuai dengan dicita-citakan dan direncanakan. Ya, Ibu juga terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatannya di sini. Ya, semoga semuanya berhasil dan Nak Anissa juga mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Baik Bu, segitu dulu dan wawancaranya sudah berakhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.